The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab 10, bagian kedua. Raih kebiasaan bertindak. Berikut adalah 3 kasus yang menampilkan cara 3 orang bereaksi terhadap keadaan. Kasus yang ketiga. Pak C menggambarkan kasus lain tentang apa yang terjadi pada ide-ide besar ketika seseorang menanti hingga keadaan sempurna sebelum bertindak. Segera setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, C mendapat pekerjaan di Divisi Bea dan Cukai Departemen Kantor Pos. Ia mencintai pekerjaannya, tapi setelah 5 tahun, ia kecewa terhadap batasan dalam pekerjaan, jam kerja teratur, gaji rendah, dan sistem senioritas, sehingga kecil kemungkinannya ia mampu meniti karir yang lebih tinggi. Lalu ia mendapat ide. Ia sudah belajar banyak tentang cara menjadi importir yang sukses. Mengapa ia tidak membangun bisnis dengan mengimpor barang dan mainan murah? C sadar, banyak importir sukses yang tidak mengenal seluk-beluk bisnis ini. Kini, sudah 10 tahun lamanya sejak ia memutuskan untuk memulai bisnisnya. Namun saat ini pun ia masih bekerja sebagai pegawai bea dan cukai. Mengapa? Setiap kali ia hampir melepaskan diri, ada saja yang terjadi dan menghambat dirinya bertindak. Ada berbagai alasan untuk menunggu dan menunda, misalnya kekurangan dana, resesi ekonomi, kelahiran anaknya, kebutuhan untuk jaminan sementara, batasan-batasan dagang, dan banyak dalih lainnya. Sesungguhnya, C membiarkan dirinya menjadi pasif-fasionis. Ia menginginkan keadaan yang sempurna sebelum bertindak. Karena keadaan takkan pernah sempurna, C pun tak pernah bertindak. Berikut adalah 2 hal yang harus Anda lakukan untuk menghindari kesalahan fatal, yaitu menunggu hingga keadaan sempurna sebelum Anda bertindak. Pertama, harapkan adanya rintangan dan kesulitan di masa depan. Setiap upaya menghadirkan resiko, masalah, dan ketidakpastian. Andai Anda ingin mengemudikan mobil dari Chicago ke Los Angeles tapi berkeras ingin menanti hingga yakin tak akan ada jalan memutar, gangguan mesin, cuaca buruk, pengemudi lain yang mabuk, dan resiko lainnya. Kapan Anda akan memulai perjalanan tersebut? Jawabannya, tak akan pernah memulai. Dalam merencanakan perjalanan ke Los Angeles, lebih baik Anda memetakan rute yang akan ditempuh, memeriksa mobil Anda, dan menghilangkan resiko sebanyak mungkin sebelum Anda memulainya. Namun Anda tidak mungkin melenyapkan semua resiko. Kedua, hadapi masalah dan rintangan yang muncul. Ujian bagi orang sukses bukanlah kemampuannya menghilangkan semua masalah sebelum bertindak, melainkan kemampuannya menemukan solusi atas kesulitan yang dihadapi. Dalam bisnis, pernikahan, atau aktivitas lainnya, hadapilah masalah bila mana Anda menemuinya. Satu polis asuransi tidak akan mampu mencakup seluruh masalah. Anda harus bertekad bulat untuk mewujudkan ide-ide Anda. 5 atau 6 tahun lalu, seorang profesor yang piawai menceritakan rencananya untuk menulis biografi sosok kontroversial yang hidup beberapa dasawarsa silam. Ide-idenya sangat menarik, hidup, dan mengagumkan. Sang profesor tahu apa yang hendak diungkapkannya dan ia pun mempunyai kemampuan serta energi untuk melakukannya. Proyek penulisan buku tersebut diharapkan memberinya kepuasan diri, prestise, dan uang. Musim semi kemarin saya bertemu dengannya lagi. Dengan polos saya bertanya apakah ia hampir menyelesaikan penulisan bukunya. Ini ternyata kesalahan fatal karena saya membuka luka lama. Tidak, sang profesor belum menulis buku. Sejenak ia bergumul dengan pikirannya sendiri untuk menjelaskan alasannya kepada saya. Akhirnya, ia menerangkan bahwa dirinya terlalu sibuk dan memiliki banyak tanggung jawab sehingga ia tidak sempat mengerjakannya. Sesungguhnya, profesor itu mengubur idenya dalam-dalam. Ia membiarkan benaknya berpikir negatif. Ia membayangkan pekerjaan berat dan pengorbanan yang harus diupayakannya. Ia juga melihat berbagai alasan yang akan menggagalkan proyek tersebut. Ide itu penting, jangan salah memahaminya. Kita harus memiliki banyak ide untuk menciptakan dan meningkatkan apapun.
Seorang pribadi tanpa ide akan jauh dari kesuksesan. Namun, jangan salah memahami pula hal berikut. Ide saja belum cukup. Ide untuk meraih lebih banyak bisnis atau menyederhanakan prosedur kerja adalah ide yang dilaksanakan. Setiap hari, ribuan orang mengubur ide mereka karena mereka takut menindaklanjuti ide-ide itu. Dan setelah itu, bayangan ide-ide tersebut datang kembali dan mengusik benak mereka. Letakkan dua cara berpikir berikut dalam benak Anda. Pertama, berikan nilai pada ide Anda dengan cara melaksanakannya. Kendati ide itu sangat cemerlang, Anda takkan menghasilkan apapun jika tidak melakukan sesuatu. Kedua, tindak lanjuti ide-ide Anda dan dapatkan ketenangan batin. Seseorang pernah berkata bahwa perkataan terburuk dari lidah atau pena adalah andai saja. Setiap hari Anda mendengar perkataan seperti, andai saja saya menggeluti bisnis ini 7 tahun silam, kini saya pasti sudah mapan. Atau, saya sudah menduga hasilnya akan seperti itu, andai saja dulu saya berbuat sesuatu. Sebuah ide, jika tidak ditindaklanjuti, akan menorehkan luka psikologis yang dalam. Namun jika ditindaklanjuti, sebuah ide cemerlang akan memuaskan mental Anda. Anda memiliki ide cemerlang? Lakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Terapkan tindakan untuk mengikis ketakutan dan memperoleh kepercayaan diri. Berikut adalah hal yang harus Anda ingat. Tindakan akan memantik dan memperkuat kepercayaan diri. Sementara itu, menunda tindakan akan memantik ketakutan. Untuk melawan ketakutan, bertindaklah. Untuk meningkatkan ketakutan, tunggu, ulur waktu, dan tunda. Saya pernah mendengar ucapan seorang instruktur terjun payung yang masih muda. Melompat sama sekali tidak mengerikan. Saat penantian itulah yang membuat penerjun takut. Saat menuju tempat penerjunan, saya selalu mencoba membuat waktu berlalu dengan cepat. Penerjun kerap berpikir terlalu banyak tentang kemungkinan yang akan terjadi sehingga ia panik. Jika kami tidak mampu membuatnya terjun lagi, ia gagal menjadi penerjun payung. Alih-alih mendapat kepercayaan diri, semakin lama ia menunda penerjunan, semakin takut penerjun itu. Menanti acap kali membuat para ahli sekalipun gugup. Majalah Time melaporkan bahwa Edward R. Murrow, pembawa acara paling top, berkeringat dan gelisah sebelum tampil. Namun, begitu tampil, ketakutannya pun hilang. Banyak aktor-aktor gaek mengalami sensasi semacam itu. Mereka mengakui satu-satunya obat demam panggung adalah bertindak. Tampil di depan peserta adalah pengobat rasa takut dan khawatir. Tindakan akan mengalahkan ketakutan. Suatu petang, saya mengunjungi rumah seorang teman ketika bocah lelakinya yang berusia 5 tahun yang ditidurkan 30 menit lalu menangis keras. Bocah itu masih dihantui film fiksi yang ditontonnya dan takut monster hijau cebol akan masuk ke kamar dan menculiknya. Saya terkesan dengan cara ayah bocah itu menenangkan kekhawatiran putranya. Ia tidak berkata, "Jangan khawatir nak, tidak akan ada yang menculikmu, tidurlah kembali." Ia justru bertindak positif. Ia berpura-pura memeriksa jendela kamar putranya untuk memastikan semuanya tertutup rapat. Kemudian ia memungut senapan plastik putranya, meletakkannya di meja sebelah ranjang dan berkata, "Billy, ini senapan untuk berjaga-jaga." Bocah itu tampak lega. 4 menit kemudian, bocah itu pun tertidur pulas. Banyak dokter memberi tanda kutip obat tidak berbahaya dan netral bagi orang yang berkeras harus minum obat tidur agar dapat tidur nyenyak. Minum pil tidur membantu banyak orang merasa lega, kendati mereka tidak tahu sebenarnya obat tersebut tidak memiliki efek pengobatan. Mengalami salah satu bentuk ketakutan itu sangat alami, namun metode umum melawan ketakutan tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Saya sudah bergaul dengan banyak tenaga penjualan yang mencoba menaklukkan ketakutan mereka, yang kadang dirasakan tenaga penjualan kawakan sekalipun, dengan mengitari blog beberapa kali atau menyesap kopi. Namun hal itu tidak membuahkan hasil. Cara memerangi jenis ketakutan apapun adalah bertindak.
Anda takut menelpon? Teleponlah, dan ketakutan Anda pun akan sirna. Jika menunda-nunda, Anda akan merasa semakin sulit menelpon. Anda takut memeriksakan diri ke dokter? Pergilah ke dokter dan kekhawatiran Anda pun akan lenyap. Mungkin Anda tidak mengalami penyakit serius, dan kalaupun ada, Anda akan mengetahui tindakan medis selanjutnya. Jika Anda menunda memeriksakan diri Anda, ketakutan Anda akan kian bertambah besar hingga Anda benar-benar sakit. Anda takut berdiskusi dengan atasan Anda? Lakukan saja, dan kekhawatiran Anda pun akan lenyap. Bangun kepercayaan diri Anda, hancurkan ketakutan melalui tindakan Anda. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 10 bagian kedua. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.